Yap, kita akan lanjut bikin bagian more info, yang mana itu juga sebenarnya agak tricky ya. Kalau yang logo di atas tadi ini kan cuma satu shape doang, terus kita bisa langsung masukin logonya. Nah, kalau yang bagian more info ini ada shape yang kayak gini ya, shape yang kayak gini. Ini kalau nyari gitu ya, kalau nyari apa coba keywordnya ya, agak susah juga. Nah, kita bisa bikin aja. Caranya teman-teman bisa buka bagian elemen ya, kemudian bagian lines and shapes sama kayak yang tadi ya. Line and shape, terus cari yang modelnya kayak lencana ini ya. Kayak lencana. Ini diklik aja sekali. Terus kita bisa perkecil ya. Bisa perkecil. Kita rotate ke kiri 90 derajat. Nah, oke. Nah, ini biar biar tulisannya nggak kegesek-gesek ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa seleksi semuanya, terus bisa di grup gitu. Nah, habis di grup nanti nggak bisa di lock ya. Oke. Nah, gitu aja berarti ya. Kita ngeditnya di atas deh ya, biar nggak kena teksnya. Kemudian teman-teman juga pakai ini rectangle. Nah, terus rectangle-nya kita sesuaikan ukurannya. Ini kita sesuaikan ukurannya. Pasin ya. Ukurannya dipasin sama ini ya. Lebarnya. Kemudian untuk yang bagian sininya kita bisa nambahin lagi shape yang sama. Jadi ini saya copy paste aja. Teman-teman bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau ya diklik bagian ini, kemudian klik yang duplicate. Nah, ini juga sama aja. Terus ini kita rotate ya, minus 90 derajat. Oke. Tempelin ke sini. Oke, jadilah ya Koko Crunch. Sebut merek. Nah, karena di sini warnanya adalah kuning ya. Warna kuning sama kayak gini. Jadi kita ubah dulu ya warnanya jadi ke warna kuning. Yang ini tadi ya warna kuningnya. Oke. Kemudian jangan lupa di grup dulu ya, jadi diklik grup biar dia jadi satu shape. Oke, kalau udah jadi satu shape baru teman-teman bisa agak kecilin ya, kemudian buat kita sesuaikan di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi lebih enak bikinnya itu agak gedean dulu gitu ya, agak gedean dulu baru nanti kita kecilin. Nah, kalau teman-teman nemuin masalah kayak gini, udah saya kecilin kok, terus garisnya kelihatan ya, ini gimana ya? Ini bisa ya. Tinggal teman-teman pilih aja, ini kan kelihatan, ini tetap bisa kita pilih nih. Teman-teman pilih, oh nggak bisa. Jadi harus di ungroup dulu ya. Kita ungroup dulu, terus kita edit dulu di sini. Pakai arrow yang ada di keyboard. Udah ya, udah cukup ya. Oke, baru kita shift lagi, kita group lagi. Oke. Nah, baru kita tambahin ada more info ya. Ini kalau di tutorial more info itu tulisannya Montserrat semi bold 21 ungu. Oke, ini di sini more infonya. More info. Oke. Warnanya ungu. Ungu yang ini ya. Kemudian Montserrat semi bold ya, udah semi bold. Oke. Berapa tadi size nya? 21. Size nya 21. Oke, ini more infonya. Kemudian yang akan kita buat next adalah icon next ya. Nah, kalau kita cari ya, misalkan kita cari icon next. Oke, di sini yang tampil ada banyak ya, cuma dia kalau ada ini ya, ada bagian kayak mahkota-mahkotanya, ini adalah versi Pro nih, padahal ini yang kita cari tapi ini versi Pro. Nah, ini kita harus bayar nanti ya kalau mau pakai. Jadinya kita bikin aja sendiri ya. Cara bikinnya teman-teman bisa pakai ini.
ya, pakai lingkaran. Kalau udah pakai lingkaran sama pakai garis. Nah, tinggal garisnya dibuat gini aja ya. Nah, garisnya dibuat gini, kita sesuaiin ya bagian titiknya ini. Ini kalau saya klik di luar ya, ini artinya saya normalin nih. Ini nggak ada ujungnya ya, garisnya nggak ada ujungnya ya. Jadi bukan yang ininya nggak perlu di set ya, bagian ujung kanan kirinya ini nggak perlu di set, karena ini yang buletan ini adalah titik poin, bukan kita set bagian ujungnya ini. Kemudian kita ubah bagian wedge-nya ya, line wedge-nya ubah jadi 40. Nah, ini sebenarnya sesuaikan aja ya, kalau memang teman-teman pakai lingkarannya udah dikecilin gitu ya, nanti kalau pakai 40 ketebelan nanti ya, jadi disesuaikan aja. Ini saya duplicate ya, kemudian saya geser nih ininya, bagian lainnya. Oke, saya geser biar dia bentukannya kayak V gitu ya. Nah, kayak gini ya, kayak cucuk manuk ya. Oke, udah, ini udah jadi ya. Kita bisa ubah warnanya, karena yang bagian ini warnanya kuning ya, terus yang ini warnanya ungu, seperti itu ya. Bener ya. Oke, nah ini kalau udah selesai, ini kita bisa grup. Nah, udah di grup baru diperkecil. Oke, ini ya, nggak usah terlalu yang paling bagus itu memang nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil ya, jadi proporsinya pas. Jadi memang buat bisa nambahin icon ini kita harus hitung, ini bukan hitung ya, kira-kira gitu ya, istilahnya jaraknya seberapa, itu bagusnya di mana ya. Kalau misalkan segini banget kan ya jelek gitu ya. Nah, ini proporsinya seberapa bagusnya bisa dikira-kira. Seperti itu kita sudah bisa membuat bagian depan ya, page pertama. Oh ya, mungkin tambahannya adalah ini ya, aksen spiralnya ini ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau dan slow ya, teman-teman bisa pakai bagian elemen, mungkin cari yang circle tapi dia line doang gitu ya, circle tapi line doang, terus ditumpuk-tumpuk lainnya. Atau kalau saya yang paling gampang ya, saya coba-coba cari atau ini dulu ya, keywordnya spiral ini, dan yang paling memungkinkan dipakai dan free juga gitu ya, itu adalah spiral yang tadi di atas. Yang ini ya, nah, yang memungkinkan dipakai dan itu free ya. Oke, spiralnya ini kita bisa gedein ya, gedein, misalkan taruh di sini. Nah, cuma jeleknya adalah ya kan, si spiralnya ini kan otomatis dia menutupi ya, menutupi di sini desain kita. Padahal ini harusnya aksen tapi kok malah nabrak ya. Ini kalau kayak gini nggak bisa kebaca. Nah, si spiralnya baiknya kita ubah transparansinya. Oke, jadi kita ubah ya, mungkin boleh 15, boleh 20 aja. Yang penting ini enggak terlalu nabrak dari ininya, nabrak teksnya ya. Nah, mungkin 15 pasnya ya. Oke. Nah, seperti itu untuk desain page pertama kita ya. Ini udah selesai kita buat. Next kita akan bikin ya untuk page yang kedua dan page yang ketiga. Oke, kita next di video selanjutnya.